Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Kabar baik? Baik, Bu. Ke kelas? Saya Bu. Jumlah siswa berapa orang? Bu, yang hadir 18 orang, yang tidak hadir 3 orang, 2 sakit, 1 apa? Ya, oke. Marilah kita berdoa. Sekaligus untuk teman kita yang sakit, mendoakan supaya agar sembuh. Untuk minggu depan bisa mengikuti kembali pelajaran bersama kita lagi. Oke. Berdoa mulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sekaligus mendoakan teman kita yang sakit. Berdoa dalam hati. Ya, oke. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak di semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, duduk kembali. Ya, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita melakukan sedikit, ya, agar supaya semangat kita bertambah. Apalagi kamu lihat ini sudah menjelang sore. Berdiri, semua berdiri. Ya, 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Duduk. Ya, anak-anak, materi kita pada hari ini adalah lanjutan materi minggu lalu. Materi minggu lalu, apakah anak-anak masih ingat? Masih Bu. Ya, siapa bisa? Dari tentang Bu. Ya, siapa bisa memberikan pengertian tentang HAM? Saya Ya, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. ya, atau HAM merupakan seperangkat yang tidak bisa diganggu gugat, ya? Ya. Oke. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kita lihat di sini, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran HAM dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Anak-anak sekalian, apakah kalian pernah
Ya, pernah. Ya Bu. Contohnya seperti apa itu di sekolah? Ya Bu. Ya, silakan. Sekolah seperti pembulian. Siapa lagi yang bisa? Selain perundungan atau bullying, siapa lagi? Kekerasan dalam rumah tangga Bu. Ya, itu adalah pelanggaran yang terjadi di lingkungan keluarga. Agar lebih lengkap, kalian mengamati video gambar yang ada di slide sini. Ya, ini adalah contoh kasus pelanggaran HAM. Sekarang kita lihat anak-anak, gambar yang pertama ini adalah gambar apa ini? Ya, yang kedua di sini adalah dan yang ketiga di sini adalah dan yang keempat di sini adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan terhadap siapa ini? Brigadir Joshua. Oke anak-anak, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan gambar yang ada di slide ini? Ya, silakan. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan gambar yang ada pada slide depan, saya akan menjelaskan bahwa pelanggaran terbagi atas dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang relatif ringan yang terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang terdapat di lingkungan sekolah yaitu pembulian, dan yang terdapat di lingkungan keluarga yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kasih aplaus dulu. Nah, oke, yang kedua siapa bisa Saya lihat? Silakan. Pengertian pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula seperti contohnya pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, jadi kita lihat bahwa jenis pelanggaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah jenis pelanggaran ringan dan juga yang kedua itu adalah jenis pelanggaran HAM berat. Kita lihat di sini jenis pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang lain. Kemudian pelanggaran HAM berat yaitu pelanggaran yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga jiwa, martabat, peradaban dan sumber daya kehidupan manusia. Jadi untuk pelanggaran HAM ringan ini itu biasanya tidak menimbulkannya nyawa. Contoh seperti tadi kamu di dalam slide sini kamu berikan contoh tentang misalnya HAM ringan yang terdapat di sekolah maupun terdapat di keluarga. Oke anak-anak. Oke anak-anak. Pembagian kelompok kita duduk sesuai dengan pembagian kelompok minggu yang lalu. Saya langsung. Ya, anak-anak perhatian sebelum kalian mengerjakan di dalam kertas KPD, Ibu harapkan supaya kelompok sebentar nanti kelompok 1 dan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil KPD-nya. Kemudian kelompok 2 itu dia akan menyanyi atau memberikan pertanyaan sekaligus dia akan membaca kesimpulan daripada KPD-nya. Oke, silakan. Ya, waktu kalian 10 menit.
Jadi kasus itu sih Sisa 5 menit lagi ya. Ya, Bu.
dan kelompok 3 seperti tadi aku jelaskan pada awal, kelompok 1 dan kelompok 3 mempresentasikan hasil LKPD-nya dan kelompok 2 menambah atau memberikan pertanyaan sekaligus membacakan hasil kesimpulan. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Farahima dari Bola. Saya sebagai moderator dan rekan saya. Medu Asikal sebagai penyanyi materi. Kami akan mempresentasikan LKPD yang telah kami persiapkan. Ya, saya akan menjawab hasil KPD kami. Yang pertama, carilah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan masing-masing kelompok tidak boleh sama dalam menentukan demokrasinya. Ya, yang kami angkat dalam tema materi kami yaitu ada 4. Yang pertama, pemberantasan PKI 1965 sampai 1966 atau bisa disebut G30 SPKI. Yang kedua, terbunuhnya Marsina. Yang ketiga, tragedi Trisakti. Dan yang keempat, penculikan aktivis 1997 sampai 1994. Untuk yang nomor 2, setelah masing-masing kelompok menemukan kasus pelanggaran HAM, masing-masing kelompok menganalisis dengan menentukan apa faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Ya, faktor penyebab terjadinya G30 PKI. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. Karena pada saat itu, PKI merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia dengan menempati posisi keempat dalam pemilu tahun 1995. Yang kedua yaitu terbunuhnya Marsina. Ia adalah seorang aktivis buruh yang dibunuh pada masa Orde Baru. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan Marsina yaitu karena melakukan unjuk rasa yang berupa mogok kerja karena mendesak PT CPS menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Timur nomor 50 tahun 1992. Yang ketiga, tragedi Trisakti. Faktor penyebab tragedi Trisakti yaitu yang pertama, adanya krisis ekonomi di Indonesia. Yang kedua, kebijakan Orde Baru yang lamban dalam mengatasi krisis. Yang ketiga, merebaknya KKN di pemerintahan. Yang keempat, politik otoriter dari Orba. Yang kelima, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya penculikan aktivis. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998 adalah penculikan aktivis pro demokrasi yang terjadi antara pemilu legislatif Indonesia tahun 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto 1998. Kasus penculikan aktivis 1997 sampai 1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono. Sekian penjelasan saya. Itu saja presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aprilia dari kelompok 2 akan bertanya 3 pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan pertama, di manakah mayat Marsina ditemukan? Pertanyaan kedua, siapakah korban G30 SPKI? Pertanyaan ketiga, siapa saja yang menjadi terdakwa dalam kasus Marsina? Oke, terima kasih. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk soal pertama, itu di manakah mayat Marsina ditemukan? Ya, Marsina ditemukan tewas di hutan di dusun Jegong, kecamatan Bilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Nah, untuk pertanyaan kedua, korban G30 SPKI. Ya, yang pertama Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letnan Jenderal M.T. Harjono, yang ketiga Kapten Pierre Tenden, yang keempat Letnan Jenderal S. Parman, yang kelima Mayor Jenderal di Panjaitan, yang keenam Letnan Jenderal
Suprapto, ya, itu saya. Dan yang ketiga, siapa saja yang menjadi terdakwa kasus Marsina? Yang pertama itu Mutiara, yang kedua Yudi Susati, yang ketiga Judi Hastono, yang keempat Suwono, dan yang kelima Suprapto. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Rahmat Saisi dari kelompok 3 sebagai moderator dan rekan saya Nazwa Malawat sebagai penyaji materi. Kami akan mempresentasikan hasil KPI kami tentang berikan masing-masing 3 contoh kasus pelanggaran HAM berat dan ringan dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan berbangsa dan negara. Kepada Nazwa dipersilakan. Yang pertama ada contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. 1. Orang tua yang memaksakan kehendak sendiri tanpa mau mendengar kemauan anaknya. Yang kedua, orang tua yang suka melakukan kekerasan dalam mendidik anak-anak. Dan yang ketiga, orang tua yang memaksakan anak untuk putus sekolah supaya bisa bekerja membantu keluarga. Dan yang kedua ada contoh pelanggaran HAM di sekolah. Yang pertama, perundungan antar siswa atau bully. Yang kedua, perlakuan diskriminatif terhadap siswa dengan kekurangan tertentu. Yang ketiga, kekerasan fisik atau hukuman kejam. Dan yang terakhir, tindakan kekerasan guru atas siswa. Yang ketiga, pelanggaran HAM di masyarakat. Yang pertama, yaitu penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan. 2. Diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dan ketiga, perlakuan tidak layak terhadap petahana. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafauzi Tawainila. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, yaitu berikan contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Contoh pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Yang pertama, orang tua yang memaksakan kehendak sendiri tanpa mau mendengar kemauan anaknya. Yang kedua, orang tua yang suka melakukan kekerasan dalam mendidik anak-anak. Yang ketiga, orang tua yang memaksa anak untuk putus sekolah supaya bisa bekerja membantu keluarga. Berikut contoh pelanggaran HAM di sekolah. Yang pertama, perundungan antar siswa atau bully. Yang kedua, perlakuan diskriminatif terhadap siswa dengan kekurangan tertentu. Ketiga, kekerasan fisik atau hukuman kejam. Dan yang keempat, tindakan kekerasan guru atas siswa. Baik, apakah kelompok 2 puas dengan jawaban? Puas. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 2 untuk membacakan hasil kesimpulan daripada hasil KPD. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ini menyimpulkan hasil keseluruhan LKPD kelompok. Yang pertama, 1. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. 2. Marsina adalah aktivis yang dibunuh pada masa pemerintahan Orde Baru. 3. Dalam peristiwa Trisakti terdapat 23 korban, 10 dinyatakan meninggal, dan 13 orang yang dinyatakan hilang sampai saat ini. 4. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia. Kita bisa saling menghargai sesama kita dan tidak berlaku seenaknya bahkan terhadap orang yang tidak memiliki kedudukan.
Mungkin saja itu kesimpulan keseluruhan LKPD kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali seperti semula. Ya, oke. Dan ketua kelompok atau masing-masing kelompok itu menentukan hasil LKPD-nya. Oke, semuanya sudah? Ya, oke. Sekarang Ibu akan membagikan refleksi. Refleksi itu untuk apa? Tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian bagaimana pembelajaran kita dari awal sampai mau akhirnya, apakah kalian mengerti atau tidak. Jadi waktunya itu 5 menit saja.
Ya anak-anak tinggal 2 menit lagi ya. Sudah? Boleh. Ya. Ya, oke anak-anak. Apakah materi dari awal sampai akhir ini kamu sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah? Iya, Bu. Ya, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Ya, oke. Kesimpulan dari materi dari awal sampai akhir, pertama kita lihat di sini adalah pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara universal. Kemudian di sini ada dua jenis pelanggaran HAM. Yang pertama di situ adalah pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM ringan yaitu bullying yang terdapat di lingkungan sekolah. Sedangkan KDRT itu adalah merupakan contoh HAM ringan yang terdapat di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah pelanggaran HAM berat. Ya, yang dikatakan dengan pelanggaran HAM berat itu adalah pelanggaran yang tertuju atau ditujukan kepada tindak pidana atau menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian contoh daripada pelanggaran HAM berat yaitu adalah penembakan terhadap Brigadir Joshua. Kemudian ada juga Marsina, ya, meninggalnya Marsina atau pembunuhan terhadap Marsina. Itu adalah merupakan contoh kasus besar yang pelanggaran HAM berat. Namun perlu kamu ketahui bahwa pelanggaran HAM berat itu ada 17 pelanggaran HAM berat. Ya, makanya tadi Ibu cuma angkat 4 pelanggaran yang ada di kamu punya lembaran LKPD. Mungkin itu saja. Sekian dari Ibu. Namun sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu hanya mau mengingatkan kembali terkait dengan lanjutan materi pelanggaran HAM. Ini adalah upaya penegakan HAM ya yang terdapat di Indonesia. Oke. Ketua kelas silakan menutupi. Kita
berawal dengan doa, kita juga harus mengakhiri dengan doa. Oke. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Sudah selesai. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kalian boleh istirahat dan boleh pulang. Silakan.